Shalom, selamat pagi semuanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 1 sampai 7, kemudian 17 sampai 25. Yohanes 11 ayat 1 sampai 7. Dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan
menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Lanjut ayat 17 sampai 25. Yohanes 11 ayat 17. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Amin, amin, amin. Pernahkah saudara putus asa ya? Dan pengalaman putus asa yang saudara-saudara alami itu yang seperti apa? Dan bagaimana Anda sekalian melewatinya dengan berdoa? Ya. Tentu suatu saat dalam kehidupan kita keputusasaan itu akan mendatangi hidup kita ya. Tetapi bagaimana respon kita ketika kita menderita putus asa? Apa saja yang kita lakukan? Nah, itu adalah satu pengalaman iman dalam kehidupan kita. Ketika seorang yang bernama Carrie Packard tahun 2011 itu dan putrinya sedang berkemas-kemas untuk pindah ke rumah baru, tiba-tiba Carrie pingsan dan jantungnya berhenti berdetak. Dokter berhasil menolong Carrie tetap hidup, tetapi kondisinya makin memburuk sepanjang malam. Maka suaminya diminta untuk menghubungi keluarga dan mengucapkan salam perpisahan. Tentu ini saat-saat yang sangat mencekam ya. Mereka pun menaikkan apa yang disebut oleh suaminya ini doa keputusasaan. Seberapa banyak Anda berdoa dalam berputus asa? Ketika mungkin sakit yang mengancam nyawa, mungkin keadaan ekonomi yang berada di titik nol sehingga putus asa, mendera, maka doa-doamu itu disebut doa keputusasaan. Nah, Maria dan Marta juga melakukan doa ini ya. Mereka mengirim pesan kepada Yesus supaya segera datang dan memberitahu bahwa saudara
mereka yaitu Lazarus sedang sakit parah. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 3 kita baca. Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Amin. Nah, ketika akhirnya Kristus sampai di tempat mereka, ternyata Lazarus sudah mati 4 hari. Lah, ya sudah memulai pembusukan terjadi ya. Marta berkata kepada Yesus di ayat 21 kita baca. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Amin. Nah, seringkali penyesalan ini datangnya sangat terlambat ya. Sekiranya ya. Sekiranya ada alat-alat, sekiranya ada oksigen, sekiranya ada dokter, sekiranya ada ini itu, sekiranya ada uang untuk menyelamatkan dia, pasti dia tidak mati. Kebanyakan kita seperti itu ya. Nah, tetapi di sini Kristus sanggup menyembuhkan orang sakit. Saudara bayangkan enggak? Bahwa kuasanya dapat mengalahkan kematian. Amin. Tentu saja Yesus membangkitkan Lazarus, maka syarat akan kebangkitan dirinya sendiri beberapa minggu kemudian ya. Kemudian Yesus sendiri bangkit ya ketika Yesus sudah mati. Nah, kita diberikan satu janji yang pasti akan ditepati. Dalam ayat, ayo kita baca, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Memang Yesus tidak menyembuhkan semua orang sakit ya. Hari-hari ini juga tidak membangkitkan orang mati ya. Tetapi yakin dan percaya ketika kita berakhir di dunia ini, maka ada kebangkitan orang-orang mati dan kita akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, inilah akhir daripada cerita kita di bumi ya. Ketika kita selesai dengan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita di bumi ini, maka kehidupan kekal telah menanti kita selama-lamanya. Kita pun akan dibangkitkan dan kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Waktu Yesus katakan kepada Marta, saudaramu akan bangkit, dan Marta di situ nggak percaya ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, bukan sekarang. Nanti dia pasti akan bangkit. Tapi di sini mujizat terjadi. Yesus sanggup membangkitkan Lazarus. Ya, itulah Yesus kita ya. Di dalam doa keputusasaan kita, Yesus menjawab. Amin. Di dalam kita ini tenggelam dalam kesulitan, dalam kesusahan, mintalah tolong kepada Yesus. Yesus pasti menjawab. Amin. Dan percayalah bahwa dia sanggup mengubahkan semuanya menjadi baik. Amin. Jadi kalau hari ini ada yang sakit, jangan putus asa dulu ya. Karena Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Sekalipun mungkin Yesus tidak menyembuhkan Anda, tetapi Yesus telah berjanji bahwa engkau akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Luar biasa bukan? Jadi janji-janji Tuhan itu setiap pagi kita renungkan, kita ingat, sehingga ketika didera rasa putus asa, rasa ditinggalkan semua orang, rasa kesendirian,
kesusahan, apapun rasa yang kita alami hari-hari terakhir ini, maka engkau akan menjadi kuat karena ada janji yang menantimu. Jika engkau sakit dan Tuhan menyembuhkan sekarang, puji Tuhan. Jika tidak disembuhkan juga puji Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Ketika kita bekerja dan kita tidak mendapatkan penghasilan, dikatakan kita belum mendapatkan penghasilan, kita menanti agar penghasilan ini bisa menghidupi kita, maka yakin dan percayalah Tuhan pasti menolong. Tuhanlah yang mengirimkan para pelanggan, mengirimkan order, mengirimkan proyek-proyek dan sebagainya. Yang penting adalah kita senantiasa tinggal dalam doa. Kita berdoa sebab kita tidak mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Sering terjadi bahwa sudah enak-enak ya di zona nyaman, sudah enak-enak bekerja. Ada saja saudara ya, harus pindah, harus ini, harus mengurus ini, mengurus itu. Semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu tetaplah berdoa, karena Allah sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu sanggup menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan Yesus. Menjadikan kami lebih percaya pada Engkau, karena Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Saat kami di dalam situasi yang terjepit, suatu kami berada di lembah kekelaman, waktu kami berseru pada Engkau, Kau pasti turunkan tangan-Mu yang penuh paku untuk menolong kami. Asal kami percaya pada Engkau Yesus. Katakan di firman-Mu, kita harus percaya pada Engkau dan setia pada Engkau dan berdoa kepada Engkau, dan Engkau pasti menolong kami. Ada suatu kepastian yang Kau jamin, janji-Mu dan amin Tuhan. Kami mau lebih setia pada Engkau, kami mau melekat pada Engkau, dan kami selalu percaya pada Engkau. Mujizat-Mu pasti terjadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa pagi hari ini. Kami berdoa untuk kebutuhan umat, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan penyelesaian segala masalah dan perselisihan paham. Tuhan, kami perlu Engkau menolong kami. Kami perlu Engkau memberi kami hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan, begitu banyak orang mencari pekerjaan. Kalau kami melihat di berita-berita, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka rela antri berjam-jam untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang belum tentu mereka masuki karena harus dites dan sebagainya. Tetapi juga kami melihat banyak karyawan yang juga suka memilih-milih pekerjaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tuhan, di manakah letak masalah ini? Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Indonesia ini Engkau mengurus dengan baik Tuhan. Orang-orang yang Engkau pasrahi untuk mengurus negara kami ini, mengurusnya dengan baik. Menjaga agar tidak lagi perusahaan-perusahaan mem-PHK karyawan, tetapi biarlah mereka boleh tetap mengadakan pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ini. Dan orang-orang muda menciptakan pekerjaan yang baik di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama,
Amin, amin, Amin. amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Viken, Pak Hendri, Bu Rima, Pak Anton, Bu Fen, Bu Ruth Sugiyarti, Cece Emi, Pak Saiman, Pak Elias, Bu Elias, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Titik, semuanya selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita ketemu lagi. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya.